तुम्हारा दिमाग का सजा तुम्हारा होठ भोग देंगे। Halo sahabat Asik Movie, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kami Mimin Asik Movie akan menceritakan sebuah film action India lagi. Film ini berjudul Komandan 2 The Black Money Trial. Film ini merupakan sequel lanjutan dari film pertamanya, yaitu Komando 1, yang tentu saja masih dengan bintang kita, yaitu Kapten Karan versi Dogra. Film ini mengisahkan Kapten Karan yang akan pergi ke Taiwan untuk menyelidiki kasus Black Money yang menyengsarakan negara India. Dan kasus ini diketuai oleh seorang yang bernama Vicky Chadha. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari tonton kita. Film diawali di Taiwan. Terlihat Kapten Karang sedang menuju sebuah markas untuk menggali informasi tentang seseorang yang bernama Vicky Chadha. Setelah sampai, Kapten Karan lalu melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana hanya seorang diri. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seseorang pria dan menyatakan tentang Vicky Chadha. Setelah mendapat informasi yang cukup, yang ternyata Vicky Chadha telah melarikan diri ke Malaysia. Kemudian sang kapten menyuruh partnernya untuk menembak dirinya. Hal itu bertujuan untuk mengelabuhi aturan penangkapan, sehingga dirinya bisa membunuh pria tadi. Singkatnya 2 bulan kemudian, setelah kesembuhannya dari rumah sakit, Kapten Karan kini bergabung dengan Special Cell Unit atau sejenis pasukan khusus. Kemudian dari situlah Kapten Karan mendapatkan sebuah informasi bahwa Vicky Chadha sering berubah wajah, sehingga menyulitkan mereka untuk menemukan yang mana yang asli. Kemudian adegan berpindah, terlihat Menteri Dalam Negeri India yang bernama Luna. Ia membentuk sebuah tim untuk menjemput Vicky Chadha yang berada di Malaysia. Tim itu beranggotakan SP Bahtar Khan yang merupakan polisi tegas dan kejam. Yang kedua yaitu wanita cantik yang bernama Inspektur Bahran Reddy. Dan yang ketiga yaitu Jafar Hussain yang merupakan seorang ahli IT atau hacker. Dan yang terakhir yaitu perwira polisi yang bernama Pandey. Singkatnya mereka berempat pun berkumpul dan bersiap akan pergi ke Malaysia. Namun tak disangka anggota terakhir yang muncul adalah Kapten Karan, bukanlah Pandey. Karena sebelumnya Kapten Karan telah mengancam Pandey supaya dirinya lah yang berangkat ke Malaysia. Kemudian tim itu akhirnya telah sampai di Malaysia. Mereka langsung disambut oleh kedutaan India yang berada di sana. Lalu mereka pun langsung bergegas menuju ke rumah Vicky Chadha. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Vicky Chadha dan juga istrinya yang bernama Maria. Ternyata istri Vicky Chadha sangatlah cantik, sampai-sampai sang kapten pun terkesima melihatnya. Di situ Vicky Chadha mengungkapkan dengan penuh emosi bahwa dirinya hanyalah korban dari politisi. Singkatnya malam pun tiba. Terlihat Maria masuk ke dalam kamar Kapten Karan. Lalu Maria menceritakan kehidupannya dengan sang suami. Maria mengatakan suaminya adalah seorang banker sukses di India. Suatu hari ia bertemu dengan klien pebisnis dari India dan juga pemimpin politik. Mereka berkumpul untuk mencuci uang gelap mereka dengan kompensasi 10%. Namun Vicky Chadha menolak dan lalu meninggalkan mereka. Tapi ia mendapat ancaman kalau orang tuanya akan dibunuh dan juga mengancam anak dan istrinya. Sampai akhirnya Vicky sudah lelah dan akan melaporkan itu semua ke Kementerian Keuangan. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi pada dirinya beserta anaknya, yaitu ketika akan menaiki mobil, tiba-tiba mobilnya meledak. Hal itu yang menyebabkan anaknya yang bernama Tara meninggal. Dan untunglah Vicky masih selamat, namun ia harus cacat. Dan tak sampai di situ, nama mereka pun di blacklist dari beberapa negara kecuali Bangkok. Untuk itulah Maria meminta tolong Karan untuk mengantarnya ke sana. Keesokan harinya Karan dan timnya beserta Maria dan Vicky bersiap untuk menuju Thailand menggunakan jalur laut. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok bersenjata. Tapi untung saja Karan dan timnya mampu melumpuhkan mereka semua. Setelah itu terjadi perdebatan mengenai perubahan rute yang sebelumnya dibawa ke Taiher, namun Karan meminta diubah ke Bangkok. Singkatnya mereka telah sampai di Thailand. Kemudian Karan membawa Vicky dan Maria serta Bhavna meninggalkan Bahtawar dan Java.
Di dalam perjalanan, Karan meyakinkan Bhavna kalau ini adalah jalan yang benar. Namun, Bhavna merasa ragu. Kemudian ia pun diberhentikan di jalan oleh Karan. Untung saja Bhavna dihampiri oleh Jafar dan kemudian mengajaknya untuk menyusul Karan dan Maria. Singkatnya, Karan telah sampai di suatu tempat. Kemudian dari situlah Karan menyadari bahwa Maria lah otak di balik Black Money itu dan juga telah membohonginya. Karan yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menyandra Vicky. Namun yang tak terduga, Maria malah menembak Vicky dan mengatakan bahwa akulah yang bernama Vicky Cada. Bahkan Jafar yang baru tiba dengan Bhavna harus mati ditembak oleh Maria. Dan Maria pun pergi dari sana. Lalu Karan dan Bhavna berusaha mengejar Maria menggunakan sebuah motor. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Maria. Namun tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang yang bersenjata dan pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan orang-orang tadi, ketika ingin menangkap Maria, tiba-tiba datanglah Bahtawar yang membawa pergi Maria. Lalu datanglah polisi India yang menangkap Karan dan Bhavna. Kemudian setelah tawar-menawar, mereka akhirnya dibebaskan dan disuruh untuk segera mencari informasi mengenai Maria. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan sebuah video di rumah Maria. Di sana terlihat tangan kanan Maria memberikan kitab suci kepada seorang wanita bernama Erika. Melihat itu, Karan dan Bhavna langsung menuju ke rumah Erika. Namun sayang, setelah sampai di sana, ternyata Erika telah tewas. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk baru, yaitu berupa HP di rumah itu. Kemudian mereka kembali ke markas dan mengecek HP tadi. Dari HP itu terlihat Erika memberikan kitab itu kepada seorang pria yang bernama Jimmy Kyler. Lalu mereka berdua memantau pergerakan Jimmy. Mereka menemukan Jimmy melakukan pencucian uang di tempat umum. Lalu Karan pergi ke kediaman Jimmy untuk mencari informasi. Sementara Bhavna bertugas untuk mengulur waktu sekaligus memantau Jimmy. Kembali ke Karan berhasil menemukan perangkat lunak milik Jimmy. Namun tak lama kemudian Jimmy datang. Mengetahui hal itu, Karan langsung menyerang Jimmy dan membuatnya pingsan. Setelah Jimmy tersadar, Karan langsung mengembalikan perangkat itu kepada Jimmy. Dan ternyata perangkat itu mampu meretas identitas dan kata sandi milik nasabah, sehingga Jimmy dengan mudah memindahkan uang mereka ke rekening miliknya. Di saat itu tiba-tiba Jimmy mendapatkan telepon dari Maria yang menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat. Singkatnya, Jimmy telah bertemu dengan Maria. Kemudian Jimmy memberikan software miliknya kepada Maria. Lalu muncullah Karan yang telah berupaya menangkap Maria. Namun Maria berhasil kabur setelah ia menembak Jimmy dan Karan. Di malam harinya, Maria dan anak buahnya merencanakan untuk melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan akun warga Tripoli. Sebab tidak ada yang akan curiga dan juga Tripoli merupakan negara yang bebas. Nampaknya rencana mereka sudah diprediksi oleh Karan. Singkatnya, Karan dan Bhavna telah berada di depan Bank Bangkok untuk mencari tas yang berisi perangkat keras milik Maria yang digunakan untuk melakukan pencucian uang itu. Di situ terlihat banyak sekali orang yang membawa tas. Lalu Karan menggunakan teropong canggihnya yang mampu menemukan mana tas yang berisi perangkat itu. Lalu Karan pun mengejar. Sampai akhirnya Karan berhasil menemukan Maria di atas sebuah gunung. Di situ Maria menggunakan software tersebut ke sebuah perangkat keras untuk melakukan aksinya melakukan pencucian uang. Karan pun berupaya menghentikannya. Namun ia dihadang oleh anak buah Maria dan juga Bahtawar. Dan pertempuran pun terjadi. Sampai akhirnya Karan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Karan lalu menghampiri Maria, namun Maria memintanya untuk melanjutkan pencucian uang itu hingga selesai. Karan menjelaskan kepada Maria bahwa Maria telah mengirimkan sejumlah uang yang banyak untuk kepentingan warga miskin di India. Kemudian terlihat juga Bahtawar bangkit dan bergabung dengan Karan. Karena Bahtawar hanya pura-pura mati, dan ia juga berpura-pura bekerja sama dengan Maria. Karan juga menjelaskan telah menukar software yang telah digunakan Maria. Kemudian Maria pergi meninggalkan mereka, namun Bhavna menembaknya hingga tewas. Dan hal tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Dan itulah tadi alur film dari Komando 2. Oke, saya Mimin Asik Movie, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.